halusinasi pendengaran. Nah, jadi sebelum kita mulai untuk melakukan pendidikan kesehatan, ada pun beberapa tujuan yang kita inginkan. Ya, yang pertama, untuk tujuan umumnya adalah nanti ini kita harapkan keluarga dan pasien itu mampu mengenal halusinasi dan cara mengontrolnya. Nanti di sini kita paparkan tentang halusinasi tersebut dan gimana cara mengontrol ini untuk umumnya. Adapun tujuan khususnya adalah itu yang pertama, nanti kita harapkan keluarga dan klien itu pertama bisa mengerti apa sih itu halusinasi. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita harapkan juga bisa menyebutkan jenis-jenis halusinasi. Kemudian yang ketiga, nanti juga bisa menyebutkan apa sih penyebab halusinasi itu secara umum saja. Terus nanti selanjutnya kita harapkan juga bisa mengetahui tanda dan gejala halusinasi. Kemudian juga bisa menyebutkan dan menjelaskan cara mengontrol halusinasi. Kemudian juga nanti selanjutnya terakhir, nanti bisa menyebutkan cara merawat pasien dengan halusinasi. Inilah beberapa tujuan kita sebelum kita mulai penyuluhan tersebut. Oke? Ya. Nah, kita mulai saja langsung. Kemudian, yang pertama pengertian. Sebelum kita mulai, kira-kira menurut Bapak dan Ibu ini apa sih halusinasi itu sebelum kita masuk ke sini? Ya, kurang lebih timbulnya suatu bayangan dan perasaan melalui baik mata, pendengaran yang namun halusinasi apa yang dilihat, dibayangkan itu tidak merupakan kenyataannya sebenarnya, namun itu hanya mungkin perasaan saja, kurang lebih begitulah. Ya, pas. Coba kalau kita dari sisi pengertiannya adalah di sini itu halusinasi adalah salah satu gejala gangguan jiwa di mana kalian mengalami perubahan sensori persepsi, merasakan sensasi palsu seperti yang dikatakan tadi, tidak nyata, bisa berupa suara kah, apakah penglihatan kah, ataukah nanti ada pengecapan, rasa, perabaan, atau penciuman. Nanti kalian merasakan stimulus sebetulnya itu tidak ada. Jadi di sini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi, itu adanya sensasi palsu dan memang sebenarnya tidak ada. Jadi halusinasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya itu ya tidak ada tapi dirasakan seperti ada. Baik bisa dari sisi pendengaran, penglihatan, perabaan, dan juga yang lain-lainnya yang tersebut. Oke? Ngerti kan Bapak Ibu? Insya Allah. Kemudian yang kedua, adapun beberapa jenis-jenis halusinasi. Yang pertama itu halusinasi pendengaran. Jadi halusinasi pendengaran itu yaitu halusinasi yang muncul dari pendengaran. Misalnya mendengar suara-suara yang sebenarnya tidak nyata. Seperti itu yang pertama, karena dari pendengaran. Kan ada bisikan. Betulnya bisa bisikan kah? Atau bisa mungkin orang yang menangis lah. Nah, kalau penglihatan itu biasanya dia itu seperti ada di depan kita tapi dia itu sebenarnya tidak ada. Bentuknya ke penglihatan sesuatu yang tidak nyata yang bisa melihatnya hanya maksudnya aja. Saya tidak bisa. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada halusinasi penciuman. Penciuman maksudnya ada aroma-aroma yang dia cium tapi sebenarnya itu tidak ada seperti itu aromanya. Coba perasaannya saja. Nah, seperti itu. Nanti dia dekat dengan pengecapan. Nah, kalau pengecapan ini dia halusinasinya dia seperti merasakan sesuatu tapi sebenarnya yang satu itu tidak ada. Ya, dicap. Terus ada untuk halusinasi perabaan itu dia tuh biasanya merasakan ada sesuatu yang memegangnya atau sesuatu yang bergerak-gerak di kulitnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga namanya halusinasi seksual. Nah, halusinasi seksual ini dia itu merasakan seperti dia diperkosa. Nah, seperti itu. Terus ada juga namanya halusinasi kinestik. Ada juga namanya halusinasi visceral. Nah, halusinasi visceral ini dibagi dua, yaitu yang pertama depersonalisasi, yaitu kalau yang ini berasal memang dari dirinya sendiri, dia itu merasa kalau dirinya itu berbeda tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau yang derealisasi, dia merasa kalau lingkungannya itu seperti mimpi. Kalau yang di depersonalisasi itu seperti dia yang berbeda. Kalau yang derealisasi itu seperti dunianya yang berbeda, seperti mimpi. Nah, jadi di sini ada sekitar 8 jenis halusinasi. Cuma halusinasi yang paling sering muncul itu yaitu halusinasi pendengaran dan penglihatan. Itu adalah halusinasi yang paling sering muncul. Ya? Nah,
Nah, terus selanjutnya, nah di sini ada pun beberapa penyebab halusinasi ini secara umum kita bahas. Yang pertama itu untuk penyebab halusinasi, biasanya seseorang menjadi halusinasi itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu biasa memang karena gangguan perkembangan fungsi otak. Ini karena memang dari sisi fisik. Apakah mungkin dia pernah jatuh sehingga ada sesuatu terjadi di saraf-sarafnya? Ini bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga nanti dia bisa dari karena adanya perubahan fungsi otak, nanti biasanya dia akan menjadi ada beberapa seperti hambatan dalam belajar, kemudian hambatan dalam berbicara, ada hambatan dalam daya ingat, sehingga nanti dia bisa perilakunya jadi menarik diri karena hambatan-hambatan tersebut. Nah, dari sana muncullah nanti biasanya halusinasi karena menarik dirinya itu. Dia menarik diri sudah gitu. Ngerti kan maksudnya menarik diri? Nah, dia sembal sugul-sugul kata misal di Bali muncul terus halusinasinya. Kemudian yang kedua itu biasanya karena ada penolakan atau ada tindakan kekerasan dalam rentang hidupnya, hidup si pasien ini. Biasanya dia sering disiksa seperti itu. Nanti biasanya lama-lama dia berhalusinasi. Kemudian yang ketiga itu karena ada faktor kayak kemiskinan atau konflik sosial budaya seperti perang, bencana alam. Dan terpenting itu sini karena dia terisolasi disertai dengan stres. Nah, dia karena ada stresnya itu udah yang memunculkan halusinasi. Nah, seperti itu. Tapi secara umum itu halusinasi bisa timbul karena adanya pertama tekanan. Dia tuh ada tekanan, kemudian dia ada rasa tidak berguna, kemudian ada rasa putus asa, dia tidak berdaya. Nah, itu namanya kan stresor atau masalah. Nah, masalah-masalah itulah yang tidak bisa dicari jalan keluarnya secara bagus. Nah, dari sanalah dia juga bisa muncul halusinasi. Jadi di sini penyebabnya itu karena ada masalah. Masalah itu tidak bisa dicari, tidak bisa dicari jalan keluarnya dengan cara yang bagus. Nah, nanti kan biasanya kalau punya masalah macam-macam, cara kita kan untuk mencari jalan keluarnya ada cara yang bagus, yang tidak bagus. Misalnya tidak bagusnya ya mungkin minum-minum atau mungkin pakai obat-obatan. Nah, dari sana juga bisa muncul halusinasi seperti itu. Adanya masalah dan adanya cara jalan keluar yang kurang pas. Misalnya yang muncullah halusinasi. Dan ini juga bisa menyebabkan seseorang yang sudah sehat bisa kambuh lagi ketika ada masalah dan dia tidak pas caranya untuk keluar dari masalah tersebut seperti itu. Nah, itulah tentang penyebabnya. Yang pertama, kalau bisa saya ulang, pertama karena memang ada gangguan di otak, kemudian karena yang kedua memang karena ada tindakan kekerasan selama hidupnya, yang selanjutnya itu karena memang ada tekanan-tekanan yang disertai dengan stres. Nah, misalnya di sana muncullah dia halusinasi. Nah. Kemudian, tanda dan gejala. Sebelum kita mulai memaparkan, kira-kira menurut bapak dan ibunya apa aja sih tanda dan gejala halusinasi? Nah, dia biasanya seperti apa? Kalau mungkin perhatikan, jadi pandangannya jauh, kadang ngomong sendiri, kadang yang ngomong seakan ada teman namun tiada kembali seperti awal. Ya mungkin kalau tadi sini dari sisi ilmunya, yang pertama biasanya kalau orang yang berhalusinasi itu tanda gejalanya yang pertama bicara, senyum dan tertawa sendiri. Ini hal yang paling lumrah ya. Tertawa sendiri, tidak ada yang lucu, tidak ada yang aneh, tertawa sendiri. Yang kedua itu biasanya menarik diri dan menghindar dari orang lain. Ini salah satu dari tanda dan gejala halusinasi. Dia bicara, senyum, tertawa sendiri. Biasanya dia agak menarik diri, tidak mau ketemu sama orang. Nah, yang ketiga yaitu dia tidak bisa membedakan antara yang nyata sama yang tidak nyata. Jadi apa yang dilihat halusinasinya itu dianggap kalau itu adalah nyata, sebenarnya itu tidak nyata, seperti pendengarannya kah, apakah penglihatannya kah. Nah, itu maka diklaim aja lah gitu yang merasakan. Ya. Kemudian yang keempat itu biasanya pasien tidak dapat memusatkan perhatian. Dia tidak bisa fokus dengan satu hal. Itu. Kemudian dia saja itu biasanya ada rasa curiga. Dia juga kadang-kadang mencederai diri dia sendiri, orang lain dan lingkungan, ada rasa takut. Nah, itu juga salah satu gejalanya.
Kemudian juga biasanya ada ekspresi muka yang tegang, mudah tersinggung, seperti itu. Cuma yang paling sering kita lihat adalah bicara sambil tertawa sendiri. Itu yang paling sering kita lihat. Nah, karena kalau yang membedakan antara keadaan tidak nyata dan nyata itu ya pasiennya biasanya yang bisa merasakan itu kan. Nah, tapi rata-rata bicara sambil tertawa sendiri ya biasanya halusinasi. Kemudian, nah ini yang paling penting di sini. Seperti tujuan umum yang tadi itu bagaimana sih cara mengontrol. Nah, jadi ada untuk mengontrol halusinasi. Mengontrol ini maksudnya bukan memperhatikan. Mengontrol di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita supaya halusinasi ini bisa kita jauhi atau kita hindari. Ketika dia muncul, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, jadi yang pertama yaitu dengan menghardik halusinasi. Di sini menghardik maksudnya itu bisa menolak atau tidak memperdulikan. Misalnya kita contohkan saja halusinasi pendengaran. Ketika dia muncul halusinasi pendengaran, itu nanti pasien itu bisa menolak pendengaran itu dengan cara bisa menutup telinganya, dan dalam hatinya dia mengatakan dalam hatinya itu percaya bahwa itu tidak nyata. Itu kalau penglihatan dia tutup matanya sambil di hatinya kalau itu tidak nyata, apa yang itu tidak nyata. Itu namanya menghardik. Dia menolak, tidak memperdulikannya. Itu biasanya cara yang pertama seperti itu. Jadi nanti ketika ada halusinasi datang, pasien itu menolak atau jihad itu harus menolak apa yang didengar sama yang dilihat. Karena kalau yang ini fokusnya adalah pasien yang bisa melakukannya. Kalau kita kan menolak apa yang kita tolak kan pasien. Nah, di sini harus pasiennya harus tetap kita latih. Nanti ketika kita latih, keluarga juga mengingatkan. Nah, terus yang kedua yaitu ada dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Nanti caranya itu yang kedua itu ketika halusinasi datang, itu segera panggil siapapun dekatnya atau kasih tahu, oh ini halusinasi sedang datang, atau ini saya yang berbicara. Misalnya seperti itu. Nanti kita harapkan dari percakapan tersebut fokusnya akan beralih ke percakapan yang dilakukan orang lain tersebut. Jadi fokus halusinasinya bisa beralih ke percakapan. Jadi tidak memperhatikan halusinasi tersebut. Ya bayangan lah, misalnya seperti itu. Kalau dari halusinasi penglihatan, yang pertama adalah menghardik, yang kedua bercakap-cakap. Nah, yang ketiga yaitu melakukan aktivitas yang terjadwal. Nah, nanti yang melakukan aktivitas yang terjadwal ini adalah maksudnya nanti kita harapkan keluarga itu memberikan aktivitas kepada pasien. Misalnya dari pagi sampai malam itu apa aja sih yang dilakukan. Misalnya pagi menyapu, terus hanya membantu kah, ataukah mencuci piring kah, misalnya yang sekian ini. Jangan nanti supaya nanti pasiennya itu tidak ngomot besak. Nah, itu yang kita harapkan, supaya dari aktivitas itu dia ngomot jadi harus gawe nama ngono. Nah, seperti itulah. Nah, yang pertama menghardik, yang kedua bercakap, yang ketiga aktivitas. Nah, yang keempat ini adalah minum obat secara teratur. Nah, yang minum obat secara teratur ini kan saya rasa untuk minum obat sudah teratur kan. Nah, nanti ini kalau minum obat yang teratur ini harus, karena untuk obat khususnya itu tidak boleh ada putus obat, karena bisa menyebabkan bisa kambuh kalau orang sudah agak sehat, dan bisa makin parah kalau udah minum obat. Perkara sampai kapan sih minum obat, biasanya kan seperti itu. Nah, kalau minum obat, kalau dari sisi ilmunya untuk yang ilmu jiwanya itu tidak ada batasan sampai kapan. Tidak mempengaruhi dan kondisi lain. Seolah tidak mempengaruhi karena memang sudah dibuat sedemikian rupa obat untuk gangguan jiwa tersebut. Karena memang dari sisi ilmunya juga selama pasiennya masih merasakan ada sesuatu yang datang lah gitu, apakah penglihatan atau pendengaran, itu harus tetap minum. Nah, seperti itu. Kalau tidak minum ya bisa bahaya. Nah, nanti malah bisa jadi makin parah. Oke, ada 4 cara. Ini cara yang paling standar. Ada 4 cara: menghardik, bercakap, aktivitas, dan minum obat secara teratur. Nah, ini yang paling penting itu di sini. Bagaimana sih cara kita merawat pasien yang halusinasi? Nah, gimana sih cara kita merawat jihad di sini? Nah, itu kan yang pertama itu yang paling standar, jangan biarkan pasiennya sendiri. Ajak ngomong lah, ajak beraktivitas. Jadi tadi ngomong lah misal ono. Ya kan, jadi
Nah, kalau mamot itu biasanya datang mah ya bare. Nah, barang anu. Selain kita pakai kan bantu saya. Ya, sih jelas. Nah, ini kan jangan biarkan pasiennya sendiri. Usahakan nara rencana ke pokoknya si kedua maksimalnya buat jadwal untuk aktivitas di rumah. Lagi sinara berkegiatan lah sama Setiap yang hari lah ada yang harus rutin. ya memang dari kalau bisa dari bangun sampai tidur lagi memang biar ada aktivitasnya. Nah, ini cara-cara si standar. Aktivitasnya cuma rokok. Oh ya. Nah nanti kan dari sini kan nanti bisa dibuatkan bukan jadwal sih. Anjurkan dulu deh yang tolong sapuang itu. Nah mana. Dan juga kita harapkan juga ya, kita harapkan juga jihad rela melakukan itu supaya dia tidak ada halusinasinya itu bisa tidak ada mengganggu pikiran. Ya itu juga general seperti itu. Kemudian selanjutnya itu membantu pasien untuk berlatih cara menghentikan halusinasi. Ini maksudnya itu menghardi itu. Gimana secara menghardi? Misalnya kalau ada dia datang, tetap ingatkan tolak ya. Cukup pun doang tolak ya. Tutup mata, tutup telinga. Istighfar. Nah bisa dengan istighfar juga bagus. Lalu dengan istighfarnya juga harus dia yakin kalau apa yang dilihat dengar itu tidak nyata. Karena seperti yang dikatakan tadi, dia merasa kalau itu adalah nyata, sedangkan itu tidak nyata. Itu yang jadi masalahnya. Pasien itu merasakan itu adalah hal yang nyata, padahal tidak. Nah, dan istighfarnya juga kita harapkan yakin bahwa itu tidak nyata. Nah, dia nyata, dia nyata pas ikut kita, dia nyata pas ikut dengar nih, jangan nih dengar gue nih. Nah, ini nih. Nah, itu adalah gangguan kan jin. Nah, kalau masalah jin itu sudah lain ceritanya, kita bicara halusinasi dulu, kita pakai sisi ilmu kesehatannya dulu. Kalau jin nanti beda lagi nanti intervensinya. Terus yang selanjutnya itu memantau dan memenuhi obat untuk pasiennya kan kita udah kayak kemarin kan diambilkan kan seminggu kan itu sudah sekali sebulan. Sekali sebulan. Ya. Sebulan. Ya sekali sebulan. Yang penting tetap diminum obatnya walaupun sekali sebulan tapi kontrol. Sibuk kita kalau seminggu sekali. Ya, tergantung nanti gimana sama petugas kesehatan yang di puskesmas. Kemudian yang kelima yaitu jika pasien terlihat bicara sendiri atau tertawa sendiri, maka segera disapa atau diajak bicara. Jangan dibiarkan sendiri seperti yang tadi itu. Kalau memang dia terlihat sendiri, ayak dia bicara. Harap ruana gadere mesa ngeras aja langsung ngeras ada kan lagi mereka jangan ngeras ke di bawah mesa ngeras kan. Ini kan kita berharap dengan membiasakan menghindarkan halusinasi itu biar halusinasi tidak datang lagi, tidak sering datang, itu yang kita harapkan. Terus tetap kontrol keadaan klien, misal kontrol keadaannya, kontrol kondisinya, misalnya memang rere apa kererennya. Nanti hanya pasien yang tahu itu ya. Apa sih ya, nanti misalnya ketawa sendiri tepak ya arah benar kayak yang ngerawas. Nah, si paling penting di sini adalah nanti kita kan yang namanya pasien jiwa ini, dia berubah angan hati ini. Nanti ketika dia ada halusinasi yang sekiranya bisa berisiko mencederai diri dan orang lain ya, alangkah dibawa ke fasilitas kesehatan. Misal nenek, tapi ketika ini langkah terakhir kalau yang ini. Makanya nanti dari atas ini kita harapkan halusinasinya bisa berkurang tetap sama obat-obatan. Ketika nanti halusinasinya datang berat misalnya sampai ada suara-suara disuruh merusak ini dan itu sudah ya begitulah harus dibawa ke fasilitas kesehatan. Jangan kacang belah lawang si juluk menih. Nah itu kan karena waktu itu berat kan belum minum obat. Nah sekarang kan sudah ada perubahan. Secara umum sudah bagus kondisinya. Kemudian sekian dulu sekian untuk presentasinya. Kemudian sekarang kita ingin melihat sejauh mana sih pemahaman bapak-bapak ibu-ibu terkait dan apa yang saya utarakan barusan. Sebelum itu saya mungkin buka sesi tanya jawab, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan sebelum saya yang bertanya. Ada ketua jadi yang kita tanyakan kemungkinan adalah 1-2 biji obat yang lebih mungkin obat. Yang dari ibu
Oh, gitu. Obat dari yang terutama untuk lebih menyegarkan kondisinya, kesehatan tenaga apa istilahnya. Kalau dari sisi obat untuk halusinasi di sini kan kalau saya lihat kemarin itu ya, karena kita membahas halusinasi. Kalau untuk sisi obat halusinasi, apa yang saya diberikan dari puskesmas itu sudah bagus, saya rasa itu sudah cukup. Cuma ya itu sudah cukup karena obat itu diberikan sesuai dengan keluhan pasiennya. Karena memang untuk pasien kejiwaan itu dia tidak bisa seperti kita sakit panas minum beberapa 3 hari sembuh sudah. Jadi antara dokter umum di puskesmas kan dengan Pak dokter khusus jiwa di rumah sakit itu terasa beda dia masalah. Apanya guys? Jadi begini, untuk fasilitas kesehatan itu kan ada fasilitas kesehatan lanjutan dan fasilitas kesehatan dasar. Fasilitas kesehatan dasar itu adalah puskesmas, kemudian fasilitas lanjutan itu adalah rumah sakit. Jadi biasanya di biasanya karena ada namanya program jiwa di puskesmas, itu tugasnya itu mencari pasien-pasien jiwa dan memberikan pengobatan kepada pasien-pasien tersebut. Nah biasanya kalau di puskesmasnya sudah memang memang sudah aman untuk cukup diberikan obat yang ada di puskesmas, ya sudah cukup. Kecuali kalau memang pasiennya memang perlu untuk dirujuk ke poli, misalnya poli jiwa yang ada di rumah sakit, atau memang rumah sakit yang ada di rumah sakit Mutiara Sukma, itu biasanya akan dirujuk. Cuma kita kembali lagi ke kalau khusus untuk kontrol untuk ke poli itu biasanya kalau dari puskesmas harus ada rujukan. Tapi kalau memang umum ya bisa, tapi kan mungkin karena ada kendala dana mungkin kan. Nah, cuma kalau memang punya BPJS mungkin bisa minta rujukan ke puskesmas. Cuma karena BPJS, kalau kita bahas masalah BPJS nanti mungkin larinya akan jauh. Jadi kita lebih fokus ke bahas halusinasi saja dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup? Pasiennya mungkin ada. Mungkin ada yang ditanyakan. Kalau alamun berat sini ngidapin nanggung mereka, nanti istirahat kan. Nanggung mereka memang karena yang kita fokus juga keluarga. Angkanya itu kan karena apa namanya? Rasa ini. Ya, karena itu kan itu kan kalau kita kembali ke definisi tadi, sesuatu yang sebenarnya tidak nyata dianggap nyata hanya oleh pasien. Nah, hanya oleh jihad aja yang merasakan hal seperti itu, sebenarnya itu tidak nyata. Gimana caranya membiasakan diri kita langsung mungkin agak sulit ya, pelan-pelan. Nah, seperti itu kan ada tahapnya tadi. Kalau bicara sendiri diajak bicara, tetap minum obat, kasih jadwal, kasih aktivitas, ajak ngomong, menghardik, ini seperti itu. Sambil karena memang kalau jiwa itu memang dia prosesnya agak lama. Orang yang sudah bisa kita katakan sembuh ya, sudah mulai kerja di kantoran misalnya gitu, ketika dia sudah mulai ada masalah dan itu berat dan minum obat, ya bisa kambuh lagi, malik ulang. Karena memang jiwa itu dia tidak ada batasan untuk minum obatnya. Kalau memang dia kambuh ya minum obat lagi. Kalau memang belum di-stop obatnya dari puskesmas, tetap minum sampai ada instruksi dari puskesmas untuk menyetop. Misal kalau di-stop seperti itu. Memang jiwa itu dia bentuknya itu berubah-berubah. Mungkin terkadang halusinasi mungkin yang muncul. Nanti terkadang-kadang bisa menarik diri yang muncul, ada isolasi. Begitu aja muter. Tapi sekarang itu kita membahas khususnya tentang halusinasi. Nah, seperti itu. Mungkin sekarang cukup kan? Tinggal saya yang bertanya mungkin. Nah, kemudian kita kembali ke tujuan yang tadi. Seperti yang pengharapan di sini, kalau bisa kita ulang. Kita ada beberapa tujuan tadi. Saya hanya ingin mengetahui sejauh mana sih pemahaman bapak-bapak ibu-ibu tentang apa yang saya uraikan tadi. Pertama, masih ingat tentang pengertian kan? Apa sih tadi pengertian halusinasi? Timbulnya suatu lupanya otak pecah tumpul. Oh iya, iya dah. Menurut kan? Halusinasi no. Mengerti dulu maksudnya secara umum kan? Nah, sesuatu yang tidak nyata dianggap nyata khususnya oleh pasiennya. Nah, kemudian jenis halusinasi
melalui pendengaran. Ya, pendengaran, melihat. Nah, bagus. Nah, jadi kalau bisa kita buka, jihad itu sedang di posisi pendengaran dan terkadang juga di penglihatan. Coba kita fokusnya di pendengaran kalau dia. Nah, jadi halusinasi di pendengaran. Kemudian penyebabnya masih ingat apa sih penyebab halusinasi? Ya, karena paling umum ini lamun teu ingat ada masalah sini nebu nyelesaiannya secara bagus. Nah, dia menjadi tertekan, menarik diri, muncullah halusinasi. Secara umum seperti itu. Ada juga yang memang karena kelainan di otak, karena ada saraf-saraf, karena memang pernah jatuh kah dan sebagainya. Nah, secara umum seperti itu. Nah, kalau jihad kan memang ada masalah kan kemarin kan, nah, mungkin tes menarik diri, muncullah halusinasi. Ya, tanda gejala. Nah, tergejala kan masih ingat kan tanda gejalanya kan? Tertawa sendiri, marah-marah. Seperti itulah, itu tanda yang paling umum. Kemudian cara mengontrol itu masih ingat? Mengontrol halusinasi, menghardi, terus diajak ngomong, dikasih aktivitas, tetap diberikan jadwal kerja. Nanti yang paling penting nanti kalau udah mulai ngomong-ngomong sendiri atau senyum-senyum, goret lah suruh ya kah menghardik dulu, terus diajak ngeroski atau suruh yang ngomong sih gimana sih agenda ngegawe kan agenda mau ngomong. Iya, misalnya kan ini kan agenda tahu padahal kan ini kan cuma udah tahu juga sih ini kan agenda pada bertahu misal ada keluarga jadi kebetulan udah bedit mau goreng suruh misalnya kan kita bagi-bagi ilmu sebenarnya dia juga sih terkenal keluarga sih terkenal misalnya kan terbagi-bagi ilmu lah sebenarnya kan. Kemudian selanjutnya cara merawat pasien. Kita kembali ke yang cara mengontrol tadi. Ini cara bicara tadi pasien perhatian harus diajak ngomong, kasih obat. Mengerti dekan ini. Saya rasa sangat cukup jaga untuk pendidikan kesehatan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Apabila terpedaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.